Raisa adalah seorang mahasiswi akhir berusia 23 tahun. Raisa dikenal cerdas, ramah, dan penuh tekad, meskipun berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang pas-pasan. Dia menjalin hubungan selama 2 tahun dengan Randy, seorang pria tampan berusia 25 tahun, anak dari keluarga terpandang yang menjalankan bisnis properti besar di kotanya. Hari itu, Raisa diundang ke rumah keluarga Randy untuk makan malam. Dia datang membawa kue buatan sendiri sebagai tanda hormat. Dengan tangan sedikit gemetar, Raisa disambut oleh Bu Clara, ibu Randy, seorang wanita berusia 50-an dengan penampilan anggun. Namun, tatapan Bu Clara dingin dan penuh penilaian, membuat Raisa merasa tidak nyaman. Randy mencoba mencairkan suasana, tetapi kegugupan Raisa tampak jelas. Saat makan malam, percakapan berubah tajam ketika Bu Clara mulai membahas latar belakang keluarga Raisa. Dengan nada sinis, dia berkata, "Randy pantas mendapatkan wanita yang bisa mendukungnya, bukan seseorang yang hanya membawa masalah." Semua orang di meja terdiam. Raisa mencoba menjelaskan bahwa dia memiliki rencana untuk bekerja setelah lulus, tetapi Bu Clara memotongnya, mengatakan bahwa impian itu hanya ilusi. Randy terlihat bingung, tidak berani membela Raisa di depan ibunya. Setelah makan malam, Randy mengantar Raisa pulang. Di perjalanan, dia meminta maaf atas sikap ibunya, tetapi mengatakan bahwa dia tidak bisa melawan kehendak keluarganya. "Aku tidak ingin menyakitimu, Raisa, tapi aku juga harus memikirkan masa depanku," katanya dengan nada penuh keraguan. Air mata Raisa jatuh, tetapi dia berusaha tetap tegar. Dia hanya berkata, "Aku mengerti," sebelum keluar dari mobil tanpa menoleh lagi. Malam itu Raisa menangis di kamar kecilnya yang sederhana. Dia merenungkan penghinaan dan rasa sakit yang baru saja dia alami. Di atas mejanya terdapat buku-buku kuliah yang selama ini menjadi teman setianya. Dengan mata merah, dia memandang cermin dan berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan membuktikan bahwa mereka salah." Malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya, saat dia bertekad untuk bangkit dan mengubah nasibnya. Raisa memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan. Dia mulai mencari pekerjaan di berbagai perusahaan meskipun hanya memiliki sedikit pengalaman. Raisa menghadiri wawancara di sebuah startup kecil. Dalam suasana kantor yang sederhana namun penuh energi, dia berusaha meyakinkan pewawancara tentang potensinya. Meskipun awalnya ragu, Raisa diterima sebagai asisten administrasi. Hari-hari pertama Raisa di kantor penuh tantangan. Dia sering bekerja lembur hingga larut malam, mempelajari tugas baru seperti menyusun laporan dan mengatur jadwal rapat. Di sebuah sudut kecil kantornya, dia sering terlihat mencatat banyak hal di notebook kecil sambil menyeruput kopi instan. Dengan rambutnya yang diikat rapi dan mengenakan blazer hitam sederhana, Raisa menunjukkan keseriusannya meskipun merasa lelah. Beberapa bulan kemudian, Raisa menarik perhatian seorang manajer senior bernama Pak Arif, dengan sikap ramah dan bijaksana. Melihat kerja keras dan potensi Raisa, Pak Arif mulai membimbingnya. Dia sering memberi Raisa tugas tambahan yang menantang, seperti mempresentasikan ide-ide baru di rapat tim. Awalnya gugup, Raisa mulai percaya diri saat Pak Arif memberi umpan balik positif dan mendorongnya untuk terus berkembang. Raisa diberi tanggung jawab untuk memimpin proyek kecil, membuat sistem manajemen inventaris untuk perusahaan. Meskipun proyek itu sederhana, ini adalah langkah besar baginya. Dia sering terlihat bekerja hingga larut malam di depan laptopnya, mempelajari cara kerja sistem baru. Setelah berminggu-minggu bekerja keras, proyek itu sukses besar, membuatnya diakui oleh seluruh tim. Setelah keberhasilan proyeknya, Raisa mulai memikirkan untuk memulai bisnis sendiri suatu hari nanti. Dalam perjalanan pulang menggunakan angkutan umum, dia melihat banyak orang yang menghadapi kesulitan, seperti dirinya dulu. Dia menatap keluar jendela sambil membayangkan masa depannya. Momen itu menjadi titik awal ambisi barunya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Raisa merasa bahwa pekerjaan kantornya tidak cukup untuk mencapai impian besarnya. Dengan tabungan yang dia kumpulkan selama bekerja, Raisa memutuskan untuk membuka startup teknologi kecil di bidang manajemen data. Dia berdiri di ruang tamunya yang sederhana namun penuh semangat, sambil membuat rencana bisnis dengan papan tulis kecil dan laptop di depannya. Hari-hari pertama menjalankan bisnis terasa berat.
Raisa bekerja sendirian, mencoba meyakinkan klien kecil untuk mempercayai layanan manajemen data yang dia tawarkan. Dia sering terlihat di kafe lokal, mempresentasikan idenya di depan calon klien dengan penuh antusiasme. Meskipun sering ditolak, Raisa tetap gigih dan terus mencoba. Setelah beberapa bulan bekerja keras, Raisa mendapatkan klien pertamanya, sebuah usaha kecil yang ingin mengelola data penjualannya. Raisa bekerja siang dan malam di apartemen kecilnya untuk menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Saat proyeknya selesai dan sukses, dia mendapatkan pujian dari klien yang mulai merekomendasikannya kepada bisnis lain. Dengan proyek pertama yang sukses, Raisa mulai mendapatkan lebih banyak klien. Dia menyewa 2 karyawan baru dan pindah ke kantor kecil. Di sebuah rapat tim pertamanya, Raisa berbicara dengan percaya diri di depan papan presentasi. Tim kecilnya tampak bersemangat, menyerap arahannya dengan serius. Raisa merasa bahwa mimpinya perlahan menjadi kenyataan. Beberapa bulan kemudian, Raisa diundang untuk berbicara di sebuah seminar kecil tentang bisnis startup. Dia berbicara di depan audiens muda yang terinspirasi oleh perjalanannya. Dengan senyuman percaya diri, Raisa menyadari bahwa semua penghinaan dan rintangan di masa lalu telah membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat. Suatu pagi, Raisa sedang menikmati kopi di ruang kerjanya yang modern. Seorang teman lama mengirim pesan bahwa Randy, mantan kekasihnya, akan menikah dengan seorang wanita dari keluarga kaya. Raisa terdiam sejenak, memikirkan masa lalu yang telah dia tinggalkan. Meskipun merasa sedikit getir, dia memutuskan untuk tidak terpengaruh. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan pernikahan dikirimkan secara keliru ke alamat kantor Raisa. Undangan itu menunjukkan nama Randy dan calon istrinya, lengkap dengan foto pre-wedding mereka. Raisa memegang undangan itu sambil tersenyum kecil. Dia berpikir, ini mungkin waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Raisa memutuskan untuk menghadiri pernikahan itu, tetapi dengan sikap yang anggun. Dia mengenakan gaun panjang merah marun dengan desain sederhana namun elegan, lengkap dengan aksesori minimalis. Rambutnya ditata gelombang, memberikan kesan profesional sekaligus menawan. Di depan cermin besar di ruang ganti, dia mengambil napas dalam-dalam, bersiap menghadapi masa lalu yang pernah menyakitinya. Raisa tiba di venue pernikahan, sebuah ballroom mewah yang dipenuhi tamu berpakaian glamour. Dia keluar dari mobil mewah hitam, menarik perhatian banyak orang. Dengan kepala tegak dan senyuman percaya diri, Raisa memasuki ruangan. Bu Clara, yang dulu merendahkannya, tampak kaget melihat kehadiran Raisa yang kini memancarkan aura sukses. Randy, yang sedang berbincang dengan tamu, terdiam melihat sosok Raisa. Saat Raisa menyapa beberapa tamu, Bu Clara mendekatinya dengan ekspresi yang berusaha ramah, tetapi tetap penuh keangkuhan. "Oh Raisa, kau tampak berubah," katanya dengan nada menyindir. Raisa menjawab dengan tenang, "Terima kasih Bu Clara. Perubahan memang diperlukan untuk bertahan." Randy akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Raisa, meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Namun, Raisa hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kita semua membuat pilihan, dan aku berterima kasih atas pengalaman itu." Dia kemudian meninggalkan mereka dengan elegan, meninggalkan kesan mendalam pada semua orang di ruangan itu. Setelah berkeliling menyapa beberapa tamu, Raisa akhirnya duduk di sebuah meja di dekat panggung. Bu Clara mendekatinya, mencoba menutupi keterkejutannya. Bu Clara memulai percakapan dengan nada merendahkan. "Aku tidak menyangka kau akan datang, Raisa. Tapi sayang sekali, tempat ini mungkin terlalu besar untuk seseorang sepertimu." Raisa menjawab dengan tenang, "Saya datang untuk memberikan ucapan selamat, Bu. Lagi pula, kita semua pernah membuat kesalahan dalam menilai orang lain, bukan?" Tak lama kemudian Randy mendekati Raisa. Dengan nada gugup, dia berkata, "Raisa, aku tidak tahu kau akan datang. Terima kasih sudah hadir." Raisa berdiri dan tersenyum tipis. "Tentu saja, Randy. Aku hanya ingin melihat bagaimana kehidupanmu sekarang. Aku senang melihatmu bahagia." Randy tampak bingung, mencoba mencari kata-kata. Tetapi Raisa menutup percakapan dengan elegan, sebelum situasinya menjadi canggung.
Tiba-tiba, MC acara mengumumkan bahwa tamu kehormatan, yang kebetulan adalah Raisa, akan memberikan beberapa kata sebagai inspirasi bagi pasangan baru. Raisa maju ke panggung dengan percaya diri, memegang mikrofon. Dengan suara yang lembut tetapi tegas, dia berkata, "Kehidupan adalah perjalanan, dan kadang kita jatuh. Tapi dari setiap jatuh, kita punya kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Saya harap kalian selalu saling mendukung, seperti yang dilakukan pasangan sejati." Tepuk tangan bergema di ruangan, dan banyak tamu yang terinspirasi oleh kata-katanya. Setelah pidatonya, Raisa memutuskan untuk pergi. Dia berjalan menuju pintu dengan kepala tegak, disaksikan oleh banyak tamu yang berbisik-bisik tentang siapa dia sebenarnya. Saat mencapai mobil mewah hitamnya, seorang pelayan membukakan pintu untuknya. Sebelum masuk, dia memandang ke ballroom dengan senyum kecil di wajahnya, seolah-olah meninggalkan beban masa lalu di sana. Dalam perjalanan pulang, Raisa merenungkan betapa jauhnya dia telah melangkah. Duduk di kursi belakang mobil, dia melihat pemandangan kota yang berkilauan di luar jendela. Dengan mengenakan gaun marunnya, dia tampak seperti sosok yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Raisa menyadari bahwa pembalasan terbaik bukanlah melalui dendam, tetapi dengan menjadi versi terbaik dari dirinya.